Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuriza Handayani dengan NIM 2400633 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Sofati Syifa dengan NIM 2400642 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Hafidika Putra Ramadan dengan NIM 2400626 dari Prodi Bimbingan Konseling. Perkenalkan, nama saya Adrian Setiadi dengan NIM 2405998 dari Prodi Manajemen NK. Perkenalkan, nama saya Sari Mulyazmi dengan NIM 2400640 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, kami dari kelompok 7 memilih tema yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Alasan kami memilih Pancasila sebagai paradigma politik itu kami tertarik ingin membahas politik. Nah, baik, langsung saja kita membahas tentang materi yang telah kami pilih, yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Nah, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif yang menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional Indonesia. Nah, ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Pembangunan politik merupakan aspek penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab hampir semua kebijakan publik berhubungan erat dengan kegiatan politik. Dalam proses pembangunan politik, warga Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek politik, bukan hanya sebagai objek politik. Nah, paradigma pembangunan politik dapat dipahami sebagai kerangka atau pola pikir yang menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang politik. Indonesia menetapkan bahwa Pancasila merupakan landasan politik yang akan digunakan dalam politik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, setiap pembuatan atau pengubahan hukum yang berlaku di Indonesia wajib berlandaskan oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sistem politik Indonesia harus sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma, yaitu sistem politik demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan politik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosiopolitik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosiopolitik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik, yaitu A. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. B. Mementingkan kepentingan rakyat atau bersama dalam kurung demokrasi dalam pengambilan keputusan. C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. D. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Tidak dapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan dalam kurung keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perwujudan nilai Pancasila dalam pembangunan kehidupan politik berikut merupakan poin-poin dari nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan politik, yaitu A. Sistem politik negara harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem politik yang berlaku dalam negara harus mampu mewujudkan tegaknya HAM. B. Para penyelenggara negara beserta elit politik harus senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan. C. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai objek politik penguasa semata. D. Mewujudkan tujuan negara demi meningkatkan
harkat dan martabat manusia Indonesia. D. Mencerdaskan rakyat dan memahami politik, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mencapai tujuan pribadi ataupun golongan. F. Amanah dalam menjalankan amanat rakyat. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dan nilai-nilai pembangunan politik. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang relevan dalam pembangunan politik. Berikut adalah penjelasan tentang relevansi tiap sila dalam konteks pembangunan politik. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks politik, sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara harus menjamin kebebasan individu untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang berbasis pada toleransi dan pluralisme. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang terkandung dalam sila ini menekankan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pembangunan politik, ini berarti penguatan sistem hukum yang adil dan berkeperimanusiaan, serta sistem hukum ini menjadi pemberantasan segala bentuk untuk diskriminasi dan ketidakadilan. Sila ketiga ada Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pembangunan politik, ini berarti mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau kepentingan individu, serta memperkuat identitas nasional yang inklusif dan demokratis. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik. Pancasila mendorong terciptanya sistem politik yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan melalui mekanisme perwakilan dan permusyawarahan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan perlunya distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.